waktunya untuk hadir pada malam ini. Oke, semoga semua kita dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Syifa, salah satu tim fasilitator dari Kiat Advisory, dan malam ini sebagai moderator dalam sesi sharing session program Merdeka tahun 2023. Oke, untuk teman-teman semua, kalau bisa kameranya di on cam ya. Jadi seperti sharing session sebelum-sebelumnya, kita selalu kedatangan speaker yang luar biasa. Begitupun pada malam ini ya, kita bersama Ibu Sarika Zuhri. Selamat malam Ibu. Iya, selamat malam. Nanti bersama Ibu Sarika, beliau akan memberikan materi mengenai digital marketing for business. Mungkin sedikit perkenalan, Ibu Sarika Zuhri ini merupakan dosen di jurusan Teknik Industri Universitas Syahwala. Mungkin beberapa mahasiswa yang dari Teknik Industri kenal ya dengan beliau. Beliau juga meraih gelar sarjana dari Fakultas Teknik Universitas Syahwala dan kemudian melanjutkan gelar magisternya di Teknik Industri di Universitas Indonesia. Pada tahun 2018, beliau juga aktif di UPT Kewirausahaan USK dan terpilih menjadi dosen pendamping kewirausahaan Indonesia di bawah naungan Dikti Belmawa. Kemudian Ibu Sarika juga pernah memperoleh hibah CPPBT atau disebut dengan calon perusahaan pemula berbasis teknologi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk Haba Translator, yaitu sebuah produk untuk membantu penyandang disabilitas dalam berkomunikasi. Oke, luar biasa ya. Untuk tanpa memperpanjang lagi, mungkin langsung saja untuk teman-teman boleh dikeluarkan notebook atau catatannya untuk dapat mempersiapkan pertanyaan terbaik kalian nanti ya. Karena seperti biasa, pada setiap sharing session kita akan ada hadiah berupa e-money untuk 3 peserta terbaik yang dipilih melalui postingan story IG yang terbaik mengenai kegiatan sharing session kita pada malam ini dengan nanti di tag @wmk_usk. Kemudian 2 partisipan dengan pertanyaan terbaik. Dan untuk mengenai absen kehadiran, link akan dibagikan pada saat sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Ibu Sarika dipersilahkan untuk memberikan materinya mengenai digital marketing for business. Oke, baik. Terima kasih Ashifa sebelumnya. Salam kenal buat semuanya. Ini khususnya buat tim Kiat ya. Saya sering dengar aja dari teman-teman dan dari juga Bu Raihan karena kebetulan saya dengan Bu Raihan itu satu prodi ya. Tapi belum pernah ketemu orangnya. Ya, hari ini ketemunya baru dari online ya. Semoga nanti ke depan bisa ketemu offline. Oke, baik. Ya, sebenarnya saya nggak ekspektasi nggak seperti ini ya. Jadi tujuannya adalah saya pernah hutang dengan mahasiswa WMK ya. Saya belum mengisi satu materi itu terkait digital marketing gitu. Tapi ternyata Bu Evi sampai memfasilitasi sejauh ini ya. Bahkan ada moderatornya juga nih. Oke, baik. Ya, padahal awalnya saya kira ya hanya ngisi materi ya sesi kuliah gitu ya. Oke, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, udah kelihatan semuanya? Sudah, Bu. Sebentar ya. Hmm. Oke,
Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kegiatan kita hari ini ya. Ya, jadi ini juga sebelumnya ternyata siapa yang nanya juga dapat giveaway ya. Jadi saya jadi deg-degan nih. Iya, pertanyaan terbaik dapat di mana nanti, Bu? Oke, karena biasanya mahasiswa itu dia ada dua hal tuh. Kalau dia nggak nanya dia ngerti, dia nanya karena dia memang nggak ngerti atau dia nggak nanya karena dia nggak ngerti gitu ya. Jadi memang dua versi itu gitu. Dan ini ternyata mau nggak mau kalian harus tanya ya demi mendapatkan giveaway. Oke, baik kita mulai ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, saya pernah berhutang satu materi ya terkait pemasaran digital dan saya akan coba membahas pada hari ini. Ya, jadi sebenarnya saya itu tidak tidak terlalu expert ke arah digital marketing ya. Karena tapi saya memang punya background itu yang berkaitan dengan kewirausahaan, bagaimana tools-tools apa terhadap pengembangan produk atau pengembangan usaha ya. Dan saya juga sudah diberi kepercayaan untuk membimbing, mendampingi para mahasiswa untuk membangun usaha juga ya, untuk mengikuti lomba atau kompetisi yang berkaitan dengan kewirausahaan. Terus juga dapat pendanaan atau hibah kewirausahaan ya. Ya, jadi tapi sebenarnya dalam skup kewirausahaan saya itu lebih fokus kepada design thinking, pengembangan dan produk inovasi ya, strategi pemasaran. Tapi sekarang ini kan karena memang era 4.0 bahkan sudah menuju 5.0 ya, yang memang mau tidak mau semua itu sudah beralih ke arah pemasaran secara digital gitu ya. Ya, tapi pasti akan ada yang lebih expert ya yang berkaitan tentang ini gitu ya. Karena saya juga coba mulai membaca ya dan mempelajari ke arah sini ya. Ternyata ada istilah-istilah baru ya, dan teknik-teknik baru yang memang perlu, dipahami lagi gitu ya, apalagi kayak terkait tentang, apa, membuat keyword atau, pembuatan, kata kunci agar sesuai dengan target, backline, ataupun apa, tagar dan sebagainya gitu ya. Jadi istilah-istilah itu memang perlu, didalami lagi gitu. Mungkin saya akan membahas ya terkait sederhananya saja dan kita sama-sama di sini sebagai pemula ya untuk sama-sama belajar terkait digital marketing. Oke, mungkin nanti ya akan lebih lanjut dari teman-teman tim Kiat ya, karena yang saya dengar info ini luar biasa ya, tim Kiat ini juga mendampingi UMKM juga ya. Jadi mana tahu pengalamannya itu juga lebih banyak ya, karena memang kalian secara langsung itu ke aksinya gitu ya, ke pelaku usaha yang memang mereka benar-benar harus menjalankan usahanya, mengembangkan produknya, karena mau tidak mau kalau mereka tidak, berusaha supaya produknya itu, bisa berkualitas, bisa laku di pasar, bisa survive di market ya, mereka akan kolaps, nggak dapat keuntungan, bahkan kehilang mata pencarian gitu ya. Jadi pasti aksinya lebih nyata ya, dari teman-teman tim Kiat gitu. Beda kalau mahasiswa ya, kalau mahasiswa ini kan ibarat kayak ini, bangun candi ya. Jadi bisa selesai satu malam, tapi mereka juga bisa menghilang gitu. Nanti alasannya kuliah, alasannya mau fokus sama skripsi gitu ya. Terus akhirnya produknya ditinggalkan, usahanya ditinggalkan. Padahal potensinya ada, inovasinya lebih bagus dari pelaku UMKM ya. Karena mereka adalah kelompok masyarakat atau anak-anak muda yang sudah ada edukasi, sudah ada teori-teori, udah diberikan pelajaran yang memang mengikuti dari perkembangan zaman gitu. Tapi ya kebanyakan ya kayak gitu. Pasti adik-adiknya ini nanti dia menghilang. Ini cobalah nanti ya kawan-kawan tim Kiat lihat nih.
di WMK ini mereka nanti bikin produk, udah gitu pasti menghilang. Jadi nanti kita kawal bersama ya, semoga nggak lari gitu. Produknya harus bisa sustain ya, walaupun nanti sudah nggak WMK lagi, produknya harus bisa jalan, harus bisa berlanjut gitu usahanya ya. Oke, jadi di arah digital marketing ini ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa istilah ya. Ada beberapa istilah dan istilah-istilah ini bisa dibilang merupakan strategi-strategi ya yang berkaitan dengan digital marketing. Ada search engine marketing ya. Bagaimana kita mengembangkan aplikasi atau web ya, bagaimana caranya kita bisa membuat video, production atau, bisa juga melalui, email, pemasaran melalui email. Dan untuk digital marketing ini, konten itu sangat berpengaruh ya, karena dengan konten yang tepat, konten yang sesuai dengan target atau sasaran yang diharapkan, diinginkan, maka itu akan mempengaruhi terhadap pencarian dari si customer gitu ya. Begitu juga dengan sosial media dan branding atau promosi ya. Oke, berikutnya, kalau kita lihat dari perkembangannya ya, dari era, dari 90-an ya, itu awal sekali, yang kita kenal itu pasti, melalui telepon, radio ya, yang berikutnya, berkembang ya, bisa dikatakan ini merupakan, teknik-teknik atau cara berkomunikasi. Karena kalau misalnya kita ngomong marketing itu kan promosi. Secara tidak langsung kita melakukan komunikasi ya. Nah, sehingga di era 1950-an itu kita bisa melihatnya melalui televisi ya. Bahkan nanti televisinya masih hitam putih, terus nanti bisa melalui mesin fax yang berkembang itu menjadi personal komputer ya. Dan selanjutnya sudah mulai dikenal ke era internet ya. Bagaimana, di internet itu aja dia bisa berkembang dari, 2G, 3G, sekarang bahkan udah sampai ke 5G gitu ya. Nah, terus berikutnya di sini juga sudah mulai dikenal dengan telepon genggam ya, di mana sekarang kita bisa, menghubungi orang dimanapun, kapanpun ya, dan bisa menjangkau, ke ya, jangkauannya lebih luas. Berikutnya sudah mulai dikenal adanya Bluetooth ya, di mana kalau misalnya, kita ingin mentransfer, data atau informasi apapun itu bisa melalui jejaring yang, sama gitu ya. Terus ada, mesin pencari atau search engine ya, dan berikutnya, sudah mulai dikenal dengan televisi kabel, di mana, sudah lebih, portable gitu ya, udah, lebih praktis, gitu. Dan selanjutnya, di sinilah ya sudah mulai, ada kayak, cashless ya, terus juga, sudah ada WiFi ya, sudah ada pengembangan, orang membuat website, blog ya, dan di era tahun 2010 itu sudah mulai ada media sosial. Di mana ada Facebook, Instagram, semua pasti punya, tidak ada yang nggak punya ya, pasti semua ada. Kalau misalnya dari sisi pengembangan komputernya itu sudah lebih, sederhana, portable, praktis ya, fiturnya sudah lebih berkembang dengan lebih baik, lebih kompleks ya, bahkan udah multifungsi gitu ya. Makanya udah ada PC tablet, TV, radio, dan internet. Oke, dan di 2020 sekarang ya, di era saat ini, teknologi itu semakin berkembang gitu ya. Bahkan sekarang udah ada TV hologram ya. Mungkin kalau di Aceh kita masih agak aneh melihatnya. Tapi kalau kita ke luar ya, ke negara orang itu, TV hologram itu sudah menjadi hal yang, eee eee, yang biasa gitu ya. Tapi di Jakarta itu sudah mulai ada ya, iklan melalui, hologram atau 3D gitu ya.
Nah, terus berikutnya bahkan sudah mulai memudahkan ya, udah ada komputer braille ya, di mana tidak hanya orang normal yang bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, tapi juga sudah memudahkan untuk orang-orang disabilitas. Bahkan sekarang udah ada aplikasi juga, ya kan, aplikasi yang memudahkan orang-orang disable untuk juga bisa merasakan produk-produk atau teknologi seperti orang biasa. Oke, jadi bisa dilihat bahwa, di sini, produk atau misalnya digitalisasi itu dia semakin berkembang gitu ya, semakin berkembang, teknologinya juga, semakin canggih gitu ya. Artinya juga semakin, fleksibel, semakin memudahkan, di mana gini, ini aja kan kelihatan ya, kalian berada entah di mana pun ya, nggak di satu kota, mungkin ada yang udah di Medan atau di mana pun, tapi kita bisa, terhubung dalam satu platform yang sama, gitu ya. Oke, berikutnya, ya jadi, apa menariknya dari, pemasaran, digital ya, jadi, mungkin kalian sendiri merasakan ya, bisa dikatakan kalian ini kan anak-anak muda milenial ya, yang memang sudah lebih aktif dalam memanfaatkan, teknologi gitu ya. Sekarang kan banyak sekali, pemanfaatan teknologi bahkan aplikasi-aplikasi yang canggih. Bahkan sekarang sudah mulai ke arah era, AI ya kan, artificial intelligence. Mungkin dari kalian juga udah mulai pakai ChatGPT gitu. Sedangkan mungkin yang seperti saya ya, masih dalam hal tahap untuk belajar. Pasti kalian akan lebih, mengerti dan lebih paham gitu ya. Sehingga pasti menurut kalian, oh ini pemasaran digital ini menjadi suatu hal yang menarik, menjadi suatu hal yang baru gitu ya. Sehingga makanya, digital marketing ya itu, memang tepat atau cocok untuk anak-anak generasi milenial ya. Dan berdasarkan dari survei bahwa memang generasi milenial itu generasi milenial itu yang memang lebih, populer, menggunakan atau memanfaatkan produk atau jasa, yang berbasis digital. Bahkan makanya sekarang ya, coba kalian bisa melihat ya, beberapa perusahaan ya, atau misalnya produk ya, itu mereka, sudah mulai mengarah atau membuat campaign itu yang ke arah digitalisasi. Makanya kalau udah ke arah digital, mereka pasti mengikut sertakan atau mengajak kaum-kaum milenial. Contohnya seperti kayak yang kita bisa lihat, di foto ya, bahwa di sini kita bisa lihat, kayak si Tri. Dia pasti sangat mendukung, program terhadap pemasaran digital karena mau nggak mau, untuk kita bisa untuk bisa memanfaatkan pemasaran digital itu kita pasti memerlukan internet gitu kan, memerlukan kuota gitu dan ini merupakan salah satu peluang, bagi mereka ya. Sehingga mereka membuat sebuah, kegiatan itu generasi happy ya, di mana mereka mengajak, atau membuat sebuah komunitas untuk anak-anak muda milenial gitu, untuk menggalangkan Eee, apa, melaksanakan program atau kegiatan itu yang memang ke arah digitalisasi, gitu ya. Oke, terus berikutnya, sekarang juga udah mulai ada kayak transaksi dan, udah mulai gencar itu dengan, investasi juga digital ya. Bahkan sekarang ada pinjol lagi, ya kan? Pinjam pinjam mau ngutang aja juga udah bisa digital sekarang, ya kan? Nah, tapi kalian nggak boleh ya, karena isunya kan memang nggak bagus ya, bunganya besar gitu, apalagi kan kalian mahasiswa, jangan sampai terjebak pinjol. Oke. Nah, jadi di sini, bisa dilihat ya, bahkan semua itu sudah mulai memanfaatkan atau semua perusahaan itu sudah mulai mengarah ke, digitalisasi ya. Sehingga ya dapat dipastikan bahwa, berdasarkan survei itu 56% ya, itu, masyarakat pasti, membahas mengenai produk dan jasa itu melalui situs media sosial. Sekarang media sosial itu semua dimanfaatkan ke situ, ya kan? Mau curhat pun di situ, nih jangan ada yang curhat di sosmed, ya. Mau intinya apa, netizen maha benar, ya kan? Sekarang udah era canggih,
Kalau dulu mau bully langsung. Zaman saya kalau bully tunggu jam pulang sekolah, tapi saya bukan pembulinya ya, dan saya bukan orang yang dibully, saya cuma penonton. Tunggu pulang sekolah, keluarin semua kawan-kawan di kelas, mulailah dibully. Kalau sekarang enggak, bulinya cukup pakai tangan, ketik, ya kan? Komen. Nah, sekarang pembuliannya udah pembulian digital juga. Udah canggih sekarang, ya kan? Oke, bahkan sekarang kalau misalnya kalian hati-hati ya, sosial media itu sekarang sudah menjadi CV tidak langsung kalian. Makanya sekarang kan banyak mahasiswa itu juga sudah mulai bergerak untuk membuka akun, LinkedIn, ya kan. Karena, di situ memang, banyak informasi dan secara tidak langsung juga, dapat memberikan CV kita secara digital, ya kan. Makanya, saya pernah ada, menonton ya satu sesi itu di Mata Najwa ya, bahkan, ada satu buah, CEO ya dari sebuah perusahaan ya, itu dia menyatakan bahwa dan kebetulan dia di bagian, ini PR-nya ya. Di bagian di bagian HRD-nya, Human Resource Development-nya. Jadi mereka menyatakan bahwa hati-hati terhadap penggunaan sosial media sekarang. Karena, kebanyakan sekarang, HRD itu mereka juga mengecek background kita itu berdasarkan dari sosial media, gitu. Walaupun kalian mau lamar kerja, itu kalian masukkan, CV ya, untuk melengkapi berkas administrasi. Ternyata mereka juga mengecek background, si pelamarnya itu berdasarkan dari, sosial media, gitu. Jadi baik buruknya kalian itu juga akan terbaca di sosial media kalian. Makanya hati-hati ya, jangan asal komen status, ya kan? Jangan asal nulis, ya nggak usah curhat-curhat gitu ya. Tapi manfaatkanlah sebagai hal yang positif. Oke, berikutnya ya. Hal apa lagi yang menarik dari pemasaran digital ya? Jadi berdasarkan fakta bahwa memang generasi online ya, atau kaum milenial ini sangat suka menuliskan ulasan dan pengalaman. Nah, netizen maha benar ya, baik itu dia berbelanja atau tidak. Kayak kalian ngasih, komen di Shopee ya kan, atau kalian kalau misalnya mau beli produk pasti kalian lihat ulasan sebelumnya gitu ya. Sehingga dapat memberikan masukan tentang produk, dan dapat secara tidak langsung ya, kalian itu udah mempromosikan produk favorit, kalian gitu ya. Makanya, kalau misalnya berdasarkan dari model terhadap, pengembangan, customer ya, memang faktanya itu adalah, untuk bisa mencapai loyalitas pelanggan, maka produsen ini ya, dia itu harus bisa memberikan, harus bisa menawarkan atau harus bisa mendatangkan empati kepada customer-nya gitu. Sehingga mau tidak mau dia akan tergerak secara langsung ya untuk mempromosikan produknya, gitu, ya. Makanya kenapa antara variabel empati, terus kepercayaan, satisfaction, itu pasti akan punya korelasi kuat atau berpengaruh signifikan terhadap, loyalitas pelanggan, itu pasti, gitu, ya. Apakah itu nanti akan berhubungan positif atau negatif, itu nanti akan kembali lagi terhadap indikator-indikator dari, pengembangan variabel tersebut, gitu. Tapi dia pasti akan memberikan korelasi yang kuat. Karena ketika kalian udah trust ya, kalian udah percaya kepada si produk atau, produk yang kalian gunakan atau jasa yang kalian gunakan ya, kalian pasti akan puas. Ketika kalian udah sampai ke tahap puas, pasti kalian akan menjadi loyal. Sehingga, untuk unsur menjadi loyal itu akan memudahkan si, produsen ya, secara tidak langsung kalian pasti akan mempromosikan, gitu, secara tidak langsung ya. Apakah kalian memberikan ulasan,
di platformnya, ya, ataupun kalian akan mode to mode ya kepada teman-teman atau orang-orang terdekat gitu. Beli ini aja nih bagus, pasti gitu ya. Itu artinya kalian sudah sampai ke tahap loyal. Oke, apalagi kalau udah sampai ke tahap mengulang untuk membeli lagi. Nah, gitu ya. Oke, jadi kenapa? Karena millennials itu dia suka membeli barang-barang yang atau suka belanja online gitu, ya kan? Pasti juga sekarang kalian udah lebih sering membuka YouTube daripada nonton TV atau putar radio gitu ya, atau bahkan baca koran. Nah, itu saya pasti ragu tuh. Kalaupun baca berita pasti sekarang udah beritanya online gitu ya, surat kabar online. Nah, sehingga pasti kaum milenial ini dia akan lebih menjadi pengguna utama pada media digital. Dan ya pasti kalian akan menganggap kenapa? Karena pemasaran digital itu memang lebih efektif untuk berkomunikasi dengan para kaum milenial, gitu ya. Oke, contohnya gini. Akan ada misalnya testimoni, ya, kalian nanti memberikan saran atau masukan gitu ya. Jadi makanya kenapa ini merupakan salah satu hal pemasaran digital itu menjadi menarik gitu. Jadi kita nggak perlu balik ke tokonya ya, terus marah-marah sama tukang tokonya gitu, enggak kan? Tapi langsung, ini kasih bintang 1, langsung lah keluar semua unek-unek kalian melalui jari yang kalian ketik itu, gitu ya. Oke, terus berikutnya ya, apa fakta menarik lainnya ya, ternyata ya, komputer dan perangkat mobile itu merupakan hal yang, udah lumrah atau biasa ya untuk millennials ya. Jadi, kita bisa lihat ya ini perkembangan dari beberapa generasi ya, bahkan kalian ini mungkin di generasi Gen Y ya. Kalau anak saya nih yang di Gen Z nih, anak saya aja sekarang itu udah ngerti pakai YouTube, udah ngerti dia nonton YouTube, minta HP gitu ya, udah nggak dari TV lagi gitu. Bahkan kalaupun mau nonton kartun dia dari YouTube gitu ya. Sehingga internet itu menjadi udah kebutuhan primer. Gitu ya. Inilah kesulitannya ya kok kita hidup sama anak Gen Z. Sikit telat, sehari aja telat saya bayar IndiHome itu udah luar biasa. Nah gitu ya. Sehingga menurut mereka ya udah dari kecil dia baru 2 tahun udah hidup terbiasa dengan internet ya, dengan digitalisasi dan bahkan apalagi nanti udah besar ya, mungkin di masa dia akan teknologi itu akan lebih canggih lagi gitu. Kita nggak akan ada yang tahu perkembangan seperti apa. Karena pasti riset dan development itu terus dilakukan ya. Sehingga itu menjadi hal yang biasa. Dan berikutnya ya, gaya komunikasi pemasaran ya, yang berhasil untuk orang tua ya atau baby boomers itu ditolak mentah oleh generasi milenial. Nah, sekarang mana ada yang mau lagi misalnya kalian dengar kalau kalau zaman saya dulu ada istilah orang tukang jual obat. Jangan-jangan zaman kalian juga nggak paham itu apa. Zaman saya dulu kan, waktu saya masih kecil-kecil, saya nggak tua-tua kali lah dari kalian, ya kan. Nah, jadi zaman saya dulu waktu saya masih SMA itu masih ada ya, orang jual obat di pasar, dia duduk dengan mic satu ya kan, terus orang berkumpul rame-rame gitu, dengerin promosi obat dia yang nggak ada, satu tarikan nafas ya, yang dia bisa menjelaskan dengan satu tarikan nafas, itu luar biasa memang ya, skill skill penjual obat. Tapi zaman sekarang kita udah nggak menemukan lagi yang seperti itu. Pasti sekarang promosinya dari, sosial media, ya kan? Sehingga kalau kalau saya misalnya punya usaha, terus saya mau buat promosi versi gitu lagi, saya yakin pasti kalian, nggak match ya dengan kalian gitu, ya. Sehingga pasti akan, ditolak mentah oleh generasi milenial. Oke. Berikutnya ya, jadi ada beberapa strategi ya dari pemasaran digital. Jadi yang pertama sekali ya,
strategi yang pertama sekali itu yang perlu kita perhatikan adalah konten dari marketingnya, ya. Jadi pemasaran melalui media atau konten-konten ya yang dicantumkan pada sebuah website atau media resmi sebuah perusahaan ya atau sebuah usaha itu dalam memasarkan produknya. Kontennya itu apakah itu merupakan keunggulan produknya, manfaat-manfaatnya, promo ataupun hal-hal yang lain. Sehingga konten itu perlu gitu ya, konten yang menarik ya, yang edukatif, yang kreatif gitu ya, yang eye-catching, itu perlu untuk dilakukan gitu. Jadi di dalam sebuah konten ya, ketika kalian bisa mengisi atau membuat sebuah konten marketing yang tepat, itu bahkan akan bisa menjadi viral. Nah, gitu ya kan. Ketika orang nanti udah banyak tertarik sehingga nanti akan menjadi viral marketing. Contohnya aja kayak Kak Jil, ya kan? Ketika dia bisa membuat konten 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan, jadi viral. Akhirnya semua heboh gitu ya, semua paham cara membuat semua paham, semua jadi tahu bahwa ada Kak Jil, ada yang namanya Kak Jil dan itu dia menjual gorden. Nah, gitu ya. Terus apa lagi hal yang lain? Yang kira-kira memang dengan adanya konten-konten seperti itu maka bisa membuat viral gitu ya. Oke, jadi ini ada salah satu contoh juga ya, seperti kayak video Unsung ya. Jadi video Unsung Hero ini ya, ini bisa dibilang nanti boleh ya kalian coba aja nonton kalau memang penasaran ya. Jadi dia sebenarnya merupakan sebuah iklan ya, iklan yang dia buat di YouTube gitu. Dan ternyata di dalam iklan itu secara tidak langsung menceritakan sebuah perusahaan asuransi. Nah, gitu yaitu perusahaan asuransi Thailand gitu ya. Nah, sehingga perusahaan media itu akan kalah saing dengan konten perusahaan. Gitu. Padahal kan memang ada perusahaan-perusahaan media, tapi ketika si perusahaan asuransi ini bisa mengemas atau bisa membuat konten marketing yang berbeda ya, sehingga bisa menjadi viral gitu. Atau mungkin mau promosi misalnya kayak usaha makanan ya, usaha makanan sehat misalnya, sehingga kita bisa mengisi konten-konten yang menarik atau konten-konten yang informatif. Misalnya bagaimana cara membuat salad di dalam sebuah box gitu, atau informasi-informasi terkait kesehatan atau terkait bahan-bahan organik gitu, sehingga kita dapat mengisi istilah konten-konten yang memang sesuai gitu berdasarkan dengan visi, misi dan target dari usaha kita gitu ya. Oke, terus berikutnya ya di dalam strategi digital itu ada yang namanya istilah social customer service ya. Di mana sosial customer service itu mungkin kalian pasti lebih banyak merasakan dibanding saya ya. Ini pasti kan Shopee lovers semuanya di sini kan. Saya yakin dan percaya, nggak pernah di sini yang nggak pernah pakai Shopee, ya kan. Sehingga sekarang social customer service-nya itu udah lebih canggih gitu ya. Bahkan terkadang ada beberapa perusahaan itu yang sudah pakai robot gitu ya kan. Ada pesan otomatis gitu ya. Sehingga yang memang bisa on time atau siap ready 24 jam. Nah, kalau ketika ada pelanggan yang mendapatkan atau ingin memberikan keluhan gitu ya. Nah, sehingga dampaknya apa? Makanya sekarang ya, divisi PR ya atau public relation itu dia harus benar-benar paham gitu. Dia harus bisa mengerti terkait digital marketing. Ini juga nanti akan ada kaitannya dengan CRM ya, customer relationship management ya. Sehingga
ketika mereka bisa memahami sifat atau perilaku dari si customer itu secara bagaimana dengan teknik digital marketing ya, maka akan mengurangi atau meminimalisir komplain dari si pelanggan yang memang suka komen-komen di jejaring sosial gitu ya. Dan hal ini juga akan berpengaruh ya terhadap nama baik dari si perusahaan gitu ya. Oke, sebentar. Oke, baik. Di sini ya mungkin kalian bisa melihat contohnya ya, bahwa kayak Shopee, Lazada itu mereka juga mempunyai sosial customer service-nya sendiri gitu ya. Oke, next ya berikutnya itu ada strategi marketing yang memang mereka memanfaatkan influencer gitu ya. Pemanfaatan mungkin kayak apa? Pakai brand ambassador kah gitu ya, atau influencer di suatu daerah atau negara gitu ya, atau di suatu wilayah gitu, sehingga nanti ini akan menjadi pengaruh gitu ya, namanya aja influencer, pasti dia akan memberikan pengaruh lebih gitu. Dari konsep one to many communication ya, dengan adanya digital marketing ini maka akan bisa mengarah kepada konsep many to many ya. Mana konsep awalnya ya, konsep awalnya itu hanya dengan satu orang ketika secara online itu akan bisa memberikan pengaruh kepada orang gitu ya. Nah, itu memang dampak dari teknologi digital ya, di mana dengan adanya kemajuan teknologi semua orang itu punya hak, waktu, dan tempat yang sama dalam penyebaran informasi gitu ya. Sehingga dengan adanya influencer ya itu maka akan memberikan pengaruh terhadap perusahaan atau brand yang memang sudah bekerja sama dengan influencer tersebut. Makanya terkadang beberapa perusahaan itu dia juga akan mengajak influencer atau orang sebagai brand ambassador mereka yang memang punya korelasi gitu ya, punya hubungan atau punya persamaan dengan perusahaan mereka gitu. Sehingga ketika dia memilih influencer yang tepat, maka itu juga akan memberikan pengaruh yang positif terhadap perusahaannya gitu ya. Kan nggak mungkin ya ada perusahaan itu yang mengambil misalnya influencer yang yang memang misalnya pernah kena kasus korupsi, terus dia suruh promosiin tentang terus dia dipakai jadi brand ambassador KPK kayak gitu ya. Itu pasti kan nggak nyambung gitu ya. Sehingga di sini kita bisa lihat ya, ini contohnya ya, salah satunya kayak Shopee, dia ngajak apakah Raffi Ahmad ataupun Fuji yang memang sudah terkenal atau memang lagi viral saat ini gitu ya. Oke, sehingga ya faktanya adalah generasi ini itu akan lebih memilih membeli perusahaan yang punya nilai sosial ya atau yang punya influencer itu yang memang punya pengaruh yang positif. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya ya. Ada istilah ya, strategi yang berikutnya untuk digital marketing itu terkait cross media campaign ya. Di mana ya dari marketing communication ya yang memang secara digital ya atau via misalnya sosial media itu dapat menjadi cross media campaign. Nah, jadi mereka ini memanfaatkan dengan media-media yang lainnya gitu. Nah, jadi misalnya melalui media TV, radio, website ya itu saling mendukung satu sama lain untuk membentuk sebuah eh, kronologi ya yang menambah ketertarikan atau pengalaman terhadap audiensi itu terhadap sebuah merek. Contohnya kayak Something In ya, itu dia memanfaatkan si TikTok atau misalnya kayak
Kompas, di mana Kompas itu dia ada Kompas TV, ada Kompas yang online, ada media cetak atau surat kabar Kompas, gitu ya. Nah, sehingga dia melakukan promosi itu secara silang, gitu. Oke, terus sering juga itu ada istilah ya second screen teknologi, ya, di mana promosi ya, itu, dilakukan, misalnya dengan tayangan TV yang sedang berlangsung di TV gitu. Jadi kayak, iklan-iklan yang memang dia ada waktu-waktu tertentu gitu ya. Oke, terus di sini juga kita bisa lihat ya, kayak sekarang Shopee itu dia kan, udah pakai, Shopee Affiliate, ya kan? Di mana contohnya misalnya kayak si Tasya Farasya ini, dia bisa menjual produk brand dia sendiri, terus juga dia promosiin produk brand orang lain ya, yang dia bisa bekerja sama dengan si, melalui Shopee-nya, gitu. Oke. Terus berikutnya ya, di sini kalian bisa lihat ada tradisional marketing dan ada digital marketing. Di mana kalau tradisional itu ya berarti kata kuncinya adalah secara masih manual gitu ya. Apakah masih dari berita, dari radio, televisi, atau menjual secara langsung pakai sales gitu ya. Dan ada juga yang digital marketing itu yang memang via email atau pakai sosial media ya, atau misalnya yang cashless sekarang gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya bahwa ada memang pro dan kontra antara digital marketing dan tradisional marketing ya. Dimana kalau misalnya tradisional ya itu memang dia masih bersifat tradisional. Contohnya kayak yang kita lihat memang orang-orang yang jual misalnya di Tanah Abang, terus promosinya dari papan iklan atau media cetak ya. Tapi memang salah satu hal positifnya kita bisa lihat langsung produknya, bisa pegang, bisa langsung tes ya dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya digital ya, ya dilakukannya memang promosinya itu secara digital, melalui saluran digital, via apakah sosial media atau website. Tapi keuntungannya adalah jangkauannya itu bisa lebih luas. Orang dari negara yang berbeda itu dia bisa juga melihat produk kita melalui search engine ya. Jadi dan juga kita bisa berinteraksi secara langsung kalau memang mau konsultasi atau misalnya ada live chat gitu ya dan sebagainya. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ya baru-baru ini memang ada pro dan kontra ya terhadap TikTok Shop ya kan. Sehingga eh, apa pemerintah itu menutup ya TikTok Shop itu sebagai e-commerce ya. Namun si pengusaha atau pelaku ini juga jadinya mereka semena-mena ya, bahkan mereka merasa belum puas karena merasa omsetnya belum tercapai, mereka juga minta tutup Lazada dan Shopee. Sehingga apa solusi yang diberikan ya dari Menteri Perdagangan? Ya mau tidak mau si pedagangnya itu yang memang harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini ya. Jadi tidak bisa e-commerce ditutup karena itu sudah menjadi behavior-nya dari masyarakat yang hidup di era saat ini, apalagi kaum-kaum milenial yang memang sudah terbiasa dengan era digitalisasi. Jadi ya mau tidak mau, si pedagangnya lah yang memang harus beralih ke digital marketing. Harus bisa belajar secara online gitu ya. Oke. Nah, terus berikutnya ya. Jadi ada beberapa istilah ya dari strategi dalam digital marketing ya. Ada yang namanya istilah SEO, Search Engine Optimization ya, di mana ini merupakan teknik dalam mengelola website ya. Intinya adalah ini lebih fokus kepada bagaimana kita bisa membuat sebuah kata kunci ya
yang sesuai dengan atau yang punya korelasi kuat terhadap usaha atau produk kita ya, sehingga akan memudahkan orang untuk mencari. Nah, gitu ya. Mencari kata kunci tersebut yang nanti akan mengarahkan ke usaha atau produk kita gitu. Makanya kenapa ada beberapa itu usaha atau produknya bisa muncul di layar utama atau yang teratas dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah, karena ternyata itu ada tekniknya gitu ya. Oke. Nah, terus berikutnya ya. Jadi SEO ini sebenarnya ada istilah lagi ya, tapi saya tidak ke arah situ karena ada beberapa istilah seperti misalnya SEO on page atau SEO off page ya. Nanti akan berkaitan dengan misalnya apa homepage-nya atau nanti ke backlines ya, ke apa search engine-nya ya, link building, domain. Nah, itu mungkin memang yang sudah lebih advance ya, yang bisa dapat menjelaskan hal-hal demikian. Oke, karena itu memang ada satu kelas atau satu SKS lagi ya untuk membahas hal seperti itu. Terus berikutnya ya, ada istilah itu namanya sorry. Ada istilah itu namanya search engine marketing ya atau SEM. Nah, di mana ini merupakan strategi untuk mengoptimalisasikan ya atau mengiklankan website itu agar muncul di halaman teratas pencarian kita. Contohnya ini seperti kalau kalian memanfaatkan Google Ads ya. Nanti kita bayar gitu ya. Sehingga kita bisa mempromosikan produk atau usaha kita gitu ya. Oke, terus berikutnya ada istilah ya, itu namanya social media marketing. Nah, di mana di sini ini media yang lebih memanfaatkan atau memaksimalkan jumlah kunjungan ya pada sebuah website dengan memaksimalkan fungsi iklan digital melalui media sosial tersebut. Jadi contohnya misalnya ya kayak website berita itu seperti Detik atau Kompas ya dan berita-berita online ya. Itu dia memiliki ya media sosial yang bisa mengiklankan kontennya. Jadi sehingga orang-orang itu akan lebih suka membaca berita melalui media sosial. Contohnya, ketika kalian buka Facebook, itu pasti nanti akan terselip ya info-info berita online ya yang terkadang nanti membuat kita menarik untuk klik berita tersebut gitu ya. Nah, jadi itu sosial media marketing. Oke, berikutnya ya, itu ada saya mungkin akan lebih menjelaskan karena sama-sama kita pemula ya, dan kalau dari berdasarkan yang saya ketahui kalian ini kan nanti akan membuat produk ya, sehingga dalam perjalanan ketika membuat produk supaya usaha atau produk kita itu bisa berkembang ya, bisa dapat menguasai pasar ya salah satu konsepnya adalah dengan promosi gitu ya. Dan kita harus bisa melakukan promosi secara offline dan online. Promosi offline juga perlu ya, tidak boleh dihilangkan, tetapi promosi online itu juga perlu dilakukan dengan perkembangan era saat ini ya. Sehingga ya untuk seperti kita ya cukup menguasai dulu konsep-konsep digital marketing untuk pemula gitu ya. Jadi apa saja gitu ya. Jadi buat dulu channel publikasinya ya. Buat dulu channel publikasinya. Apakah itu Instagram atau misalnya akun Shopee atau akun Tokopedia atau Lazada gitu ya. Sehingga kita cari tahu dulu media yang paling cocok gitu. Apakah misalnya karena kita produknya baru langsung mau ke Shopee gitu? Kan enggak ya. Mungkin bisa kita buat dulu promosi ya atau misalnya pengenalan itu dari Instagram dulu. Sehingga nanti bisa disuruh promosikan dari teman-teman, ya kan? Ketika sudah merasa ada penjualan ya, ada potensi, ya berarti coba dikembangkan melalui Shopee gitu ya.
Mulai dari media yang paling terjangkau, yang paling memungkinkan untuk dijangkau gitu. Usahakan juga dulu menggunakan media-media yang free gitu ya, nggak usah pakai yang berbayar dulu ya. Nah, sehingga yang paling penting itu ya harus menyiapkan produk atau bisnisnya gitu. Karena kalau nggak ada produk, nggak ada usaha atau jasa ya apa yang mau kita promosikan gitu ya. Oke, baru nanti kita mulai kepada teknik-teknik berikutnya. Apakah misalnya bagaimana cara membuat konten marketing dari platform sosial media kita itu yang baik dan benar gitu ya. Seperti apa konsepnya? Misalnya mau yang milenial, mau yang lebih konsep elegan atau yang konsep misalnya glory. Itu kembali lagi kepada masing-masing dari kalian gitu ya, dari si pelaku usahanya. Oke, terus berikutnya ya, ada, tahapan berikutnya adalah dengan, mengelola channel pemasaran tersebut. Jadi pastikan harus update, gitu, harus konsisten untuk posting gitu, ya. Karena kalau kalian rajin ya pastikan nanti akan berkaitan dengan search engine marketing ya, nanti akan berhubungan dengan SEO, SMM, terus, apa tadi yang pertama SEM gitu ya. Nah, jadi harus mengelola konten secara berkala ya. Kalau ingin tahu bagaimana cara mengelola atau tips atau tools apa yang digunakan dalam mengelola konten ya berarti harus bisa belajar untuk lebih lanjut. Harus baca buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut. Atau harus belajar dari expertnya lagi gitu ya. Nah, terus update website sesuai dengan konten tujuan dari pemasaran kita. Makanya kembali lagi harus tetap punya visi dan misi atau tema atau uniqueness dari usaha tersebut. Sehingga kita tetap mengembangkan ya channel pemasaran kita itu tidak keluar dari circle tersebut gitu ya. Oke, terus berikutnya yang terakhir ya datangkan traffic. Biasanya kalau konsep 1 dan 2 sudah kita terapkan dengan baik, maka traffic itu secara tidak langsung akan datang gitu ya. Buat konten secara rutin di media, lakukan promosi terus-menerus, bahkan kalau bisa ya kayak tadi kolaborasi dengan influencer, dengan apa lagi selebgram atau misalnya dengan manfaatkan Google Ads, Instagram Ads gitu. Terus apa adminnya. Oke, terus berikutnya pasang iklan ya, optimalkan SEO untuk website gitu ya, dan tingkatkan publikasi. Oke, sehingga intinya adalah untuk melakukan digital marketing ya, bagi pemula yang paling penting harus ada usahanya dulu, atau produknya, atau bisnisnya, atau jasanya gitu ya. Kalau enggak nanti apa yang mau kita promosiin, ya kan? Terus berikutnya harus rajin update ya, buat dan kelola media publikasinya, sehingga bisa fokus untuk mendatangkan atau tingkatkan traffic dengan melakukan kolaborasi ya, atau misalnya manfaatkan influencer atau pakai brand ambassador ya, atau pakai Google Ads, Instagram Ads, dan sebagainya. Oke, berikutnya, nah di sini kita bisa lihat, nah sekarang ini di era siapa? Ya kan? Nah, kalau sebenarnya sih baru-baru ini kan TikTok ya, era TikTok yang paling ini ya. Tapi ya karena terlalu viral ya sehingga jadinya harus ditutup. Oke, terlalu ini ya, terlalu jadi primadona. Ya, bahkan makanya sekarang kita sudah mengenal yang namanya e-commerce ya. Ada sosial media dan ada e-commerce. Makanya sekarang udah ada istilah social commerce. Ya kan? Oke. Sehingga kenapa ya kayak social commerce atau TikTok itu udah menjadi primadona. Awalnya kan dulu TikTok itu kan konten joget-joget, ya kan? Tapi akhirnya sekarang udah ada TikTok Shop. Makanya udah jadi social commerce, ya kan? Kenapa? Karena berdasarkan dari langkah atau perjalanan dari si pelanggan. Jadi si pelanggan ini dia memang melihatnya lebih pada fleksibilitas atau kemudahan, ya kan? Di sini kita bisa lihat ya, tahapan yang paling panjang itu ternyata kalau mau menggunakan Facebook.
Tapi dengan TikTok itu cukup dengan 3 tahapan. Scroll sosmednya, tinggal isi form, terus nanti mana yang cocok udah payment, beres. Ya kan? Oke. Terus berikutnya di digital marketing itu ada istilah baru lagi yang namanya omnichannel. Ya. Apa itu omnichannel? Di mana menggabungkan sistem ya, itu dalam berbagai saluran komunikasi. Ya, jadi di mana satu usaha atau produk itu bisa terintegrasi dengan beberapa saluran ya, sehingga lebih efisien ya dan lebih tepat sasaran gitu. Oke, jadi bisa kita lihat di sini ya, kira-kira konsepnya seperti ini, di mana ada berbagai aplikasi, itu bisa bergabung ya, atau terhubung dalam satu platform ya, yang nanti akan mendatangkan keuntungan. Oke, ini salah satu contoh-contohnya ya. Kalian bisa lihat Nike ya, di mana Nike ini juga dia sudah memanfaatkan omnichannel ya, di mana dia menghadirkan Nike Run Club ya. Dia buat aplikasi sehingga di dalam aplikasi ini membentuk komunitas-komunitas olahraga yang namanya olahraga dia pasti akan pakai produk dari si Nike gitu ya. Jadi dia memang membentuk komunitas brand Nike. Terus berikutnya kayak Starbucks. Ternyata sekarang nggak cuma Starbucks ya, pasti udah banyak juga usaha atau produk yang lain yang memang ada aplikasinya gitu ya. Jadi ada aplikasinya, nanti ada sistem poinnya, kayak kalian ke Indomaret juga ya kan. Nanti ada potongan harga, sistem poin ya, bisa pakai barcode, bisa bayar dari aplikasi gitu ya. Tapi juga kita bisa langsung ke offline store-nya. Terus ada Zara juga. Ya kan, ada offline store-nya tetapi juga ada aplikasinya. Ya. Bahkan kalau kalian tahu ya, boleh nanti coba dipelajari itu kayak Sephora. Ya, Sephora itu di mana dia juga membuat sebuah aplikasi ya, si pelanggannya itu bisa masuk atau mengunjungi aplikasi tersebut, bisa coba-coba secara virtual ya dari produk-produk kosmetiknya, kalau dia merasa cocok, dia bisa langsung pesan. Nah, gitu ya. Jadi intinya adalah dengan omnichannel ini ya akan memberikan pengalaman ya kepada si pelanggannya. Ya, jadi nanti kalau kalian bisa lebih belajar lebih lanjut itu ada istilah product service system. Jadi sehingga dia tidak hanya memberikan produk tapi juga dia memberikan service gitu ya. Oke, sehingga ya, apa perbedaan antara omnichannel dengan multichannel ya? Nah, jadi keywordnya adalah tadi, kalau omnichannel ini dia memberikan pengalaman kepada si pelanggannya. Tapi kalau multichannel, pelanggan itu dia hanya terlibat, tapi dia tidak mendapatkan pengalaman, gitu ya. Kalau omnichannel ini dia dapat pengalaman atau hal yang luar biasa. Misalnya, dapat poin, dapat potongan harga, oh saya bisa coba-coba tes lipstik dengan warna-warna berbeda itu secara virtual, gitu ya. Dan bisa mendapatkan lebih dari satu saluran atau channel gitu ya. Oke. Terus berikutnya ya, ini salah satu contoh juga dari omnichannel ya. Kalian pasti tahu Amazon, eBay, kalian pasti tahu ya kan. Jadi ketika kita mengunjungi Prima Seller ini ya, kita bisa dapat cukup dengan melakukan pencarian atau kata kunci, kita bisa memilih itu nanti mau masuk melalui apakah Amazon, eBay dan sebagainya gitu ya. Oke, sedangkan kalau misalnya multi channel ya, satu produk tapi dia tidak terintegrasi. Nah, dia berbeda-beda. Contohnya, ketika produk something Inc. ya, dia itu hadir di Shopee, dia itu hadir di TikTok, juga hadir misalnya di Lazada. Pasti harganya berbeda-beda. Kenapa? Karena mempunyai ongkos pengiriman yang berbeda-beda. Kalau di Shopee misalnya ada gratis ongkir, tapi kalau misalnya di Lazada harganya misalnya pengirimannya tetap tapi dapat gratis produk lain, buy one get one misalnya gitu ya. Jadi itu multi channel ya, tidak terintegrasi. Masing-masing punya platform yang berbeda sehingga pasti nanti akan mempunyai harga yang berbeda-beda gitu ya. Pasti kalian lebih jago di sini, ya kan? Adik sepupu saya aja yang masih SMP itu dia tahu
paling murah di antara ketiganya misalnya di TikTok gitu. Ya, dia lebih tahu. Kenapa? Karena tadi ya masih menerapkan multi channel. Oke. Terus berikutnya ya, saat ini platform mana yang menurut kalian paling menguntungkan? Ayo, platform mana? Ini pertanyaan terakhir saya. Siapa yang bisa jawab? Nanti dapat giveaway. Giveaway-nya tapi dari Shiva. Oke, pasti untuk saat ini semuanya pada jawab TikTok ya. Tapi TikToknya nggak ada lagi. Oke, baik demikian ya yang dapat saya sampaikan untuk malam ini ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya kembalikan ke Kak Shiva. Silahkan Shiva. Oke, terima kasih Bu. Wah, seru ya. Konten tentang digital marketing untuk bisnis ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaannya boleh raise hand aja atau melalui chat juga boleh ya. Apalagi kan dapat Imani nih ya untuk pertanyaan terbaik. Oke, ini kalau saya nggak bisa jawab, Kak Shiva yang jawab ya. Aduh. Soalnya nih pertanyaan terbaik, jadi kan saya jadi takut nih. Oke, ayo siapa yang Siapa ada yang yang mau bertanya? demi apa tadi Imani giveaway? ya. GoPay. Oke, demi GoPay. Ayo silahkan, silahkan. Enggak ada yang Kalau mau bertanya. misalnya eh kalau misalnya nggak ada yang tanya, berarti GoPay-nya hangus gitu ya. Oh, saya yang nanya nanti GoPay-nya untuk Shiva nih. Oke, ayo sejauh ini ada yang tanya. Ini Fahri. Ada nih. Ya, silakan Fahri. Ini rata-rata mahasiswa teknik industri semua nih. Dilarang nih kalian semua yang nanya. Oh, udah kenal ya, Bu. Ayo, Fahri duluan. Oh, atau gimana terserah Kak Syifa. Saya Ya, kembalikan boleh, ke boleh, Bu. Fahri, silakan. Baik, terima kasih Kak Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Kurniawan. Saya dari Prodi Teknik Industri Universitas Syah Kuala Fakultas Teknik. Nah, izin bertanya Bu, tadi kan sudah membahas tentang digital marketing, contohnya dengan konten marketing. Nah, Fahri ingin bertanya Bu, apa yang menyebabkan target kampanye itu tidak tercapai Bu? Nah, itu pertanyaan pertama Bu. Pertanyaan kedua, apakah ada parameter campaign tersebut sehingga dikatakan berhasil? Bukankah kalau di re-campaign akan membutuhkan cost yang lebih besar, Bu? Dan yang terakhir, pertanyaan ketiga, Aduh, bagaimana strateginya? terikat. Matilah kita diborong semua. Betul-betul pengejar GoPay nih kayaknya. Pertanyaan ketiga yang terakhir, Bu, bagaimana strategi supaya campaign itu tidak berulang, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ini gimana Kak Syifa? Jawab dulu apa gimana ya biasanya? Boleh, Bu. Dijawab aja dulu, Oke, biar saya jadi lupa nih. Tunggu dulu Fahri. Yang pertama, atau Ibu mau mencari jawabannya, kita tunggu, kita cari pertanyaan yang lain dulu. oh gimana? Atau Ibu sambil memikirkan jawabannya, kita tanya sama yang lain Bukan lagi sih, dulu. saya Ada lebih ke pertanyaan, lupa. Tadi apa Fahri yang pertanyaannya. Oke, kenapa ya, Bu. gagal ya? Campaign itu bisa gagal ya? Iya, Bu, yang Ya, tidak tercapai. Pertanyaan pertama, Bu. Oke, ya. target Jadi campaign tidak tercapai. kembali lagi ya. Makanya tadi perlu kita pikirkan atau perlu ada teknik atau tools-tools khusus itu dalam membuat sebuah konten marketing gitu ya. Jadi kenapa misalnya konten atau campaign-nya itu tidak tercapai? Karena bisa bisa jadi juga karena kesalahan dalam membuat kontennya gitu atau belum mengikuti atau memenuhi syarat-syarat yang memang seperti yang sudah disebutkan gitu ya. Jadi apa-apa saja tadi teknik-teknik atau cara membuat konten, misalnya buat yang eye-catching atau misalnya buat atau isi dengan hal-hal atau konten yang menarik gitu. Bahkan sesekali kan untuk bisa mendatangkan traffic itu tadi kan apa bikin giveaway gitu ya. Nah, jadi bisa jadi gagal karena mereka tidak memenuhi aturan-aturan atau kaidah yang sudah ditetapkan tadi gitu ya, yang sudah disarankan gitu.
Bahkan terkadang bisa jadi mungkin mereka salah dalam memilih influencernya gitu ya. Karena juga ada beberapa juga mahasiswa saya gitu ya. Mereka pernah memanfaatkan pakai apa misalnya kayak selebgram gitu kan. Nah, ternyata itu nggak ngaruh, gitu ya, padahal bayar gitu. Tapi ternyata ketika mereka, apa, berbayar pakai, TikTok, Ads ya, itu berpengaruh gitu ya. Jadi mungkin, teknik-teknik atau strategi yang, salah atau kurang tepat gitu. Sehingga makanya menyebabkan kenapa, campaign itu menjadi, gagal atau tidak berhasil gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya apa tadi, Fahri? Yang pertanyaan keduanya tadi Bu, apakah ada parameter campaign tersebut sehingga dikatakan berhasil Bu? Oh, oke. Kalau misalnya itu sih, ya berdasarkan dari, pengalaman-pengalaman, atau mungkin, kamu bisa lihat sendiri ya, misalnya kan kayak, teknik-teknik, atau campaign yang memang sudah, dilakukan oleh, orang-orang yang saat ini gitu ya. Ataukah misalnya saya itu paling paling sering kan lihatnya misalnya seperti, apa, sosial medianya, si, Raffi Ahmad gitu, ya kan. Makanya tadi kayak, teknik-tekniknya itu ya paling harus stabil gitu ya, harus stabil, harus konsisten, terus update. Coba lihat kayak mereka, pergi, pergi liburan pun, jadi konten. Berantem pun jadi konten, ribut rumah tangga pun jadi konten, semuanya dijadikan konten gitu kan. Artinya apa, yang penting tetap ada berita atau info yang terupdate gitu, sehingga konsisten itu perlu. Selain itu juga, si, orang tersebut ya memang harus memberikan influencer atau, pengaruh kepada orang lain gitu ya. Sehingga dengan parameter-parameter yang seperti itu, akan memberikan peluang keberhasilan lebih besar. Contohnya aja, kamu punya brand kosmetik. Ketika kamu suruh si Tasya Farasya yang pakai, pasti orang tertarik semuanya. Iya kan? Tapi coba kalau kamu suruh saya yang pakai gitu, belum tentu orang mau tertarik gitu. Apalagi kalau kamu suruh sama orang yang memang, apa, mukanya jerawatan kayak gitu, terus tiba-tiba kamu, promosiin produk, apa, jerawat gitu. Kecuali misalnya kayak kamu ikut, ini strateginya dokter apa, Richard ya, dokter apa sih yang heboh-heboh sekarang yang Athena, dia Iya. memang, membuat sebuah perjalanan gitu ya, dari si customer itu jerawatnya parah, terus coba pakai, produk Athena selama beberapa bulan sehingga jadi bersih gitu. Tapi percayalah, pasti itu dia, karena dia promosi yang memang secara gratis ya, tapi coba kalau kita yang pergi sendiri, pasti juga tuh, dia pakai alat-alat yang pasti mahal gitu, ya kan? Tapi kalau misalnya orang yang melihat, wah ini dengan ke Athena bisa buat, apa, muka jadi mulus. Orang yang jerawatnya parah itu bisa jadi mulus, tingkat keberhasilannya besar. Sehingga kita berbondong-bondong lah pergi ke sana, ya kan. Tapi ternyata ketika kita udah coba, pasti kan menggunakan alat yang, mahal, menghabiskan biaya yang lumayan banyak gitu ya. Jadi makanya ada beberapa hal ya, kalau memang di sosial media itu makanya kita harus bijak-bijak dalam, mengambil sebuah, keputusan gitu ya. Terkadang kan kalau menurut kita, kalau dari sosial media itu, sederhana sekali gitu kan, tapi waktu kita coba ikutin, nggak seperti itu. Nah gitu ya. Itulah salah satu trik atau strategi, makanya kenapa bisa berhasil dan itu juga salah satu menjadi parameter gitu ya. Oke. Makanya ada istilah gimana caranya mengendalikan pasar, ya kan? Gitu. Oke, yang terakhir apa ya, Fahri? Udahlah 3 GoPay kan untuk Fahri aja Sudah semua terjawab juga Bu. Dan multi pertanyaan Dorong 1 dan sama kedua Fahri. tadi. omni channel dia. Dengan Fahri satu udah multi, udah banyak channel ya. Gimana Fahri yang ketiga? Yang ketiga tadi Bu, pertanyaan Ya, udah nyangkut si Fahri. Dan like ya Fahri ya.
Ya, Halo? terima kasih Bu, udah kerja Bu. Saya nggak dengar tadi yang kamu ngomong. Oh ya, jaringannya Bu, maaf Bu, jaringan. Pertanyaan ketiga tadi Bu, sudah Ibu jawab. Bagaimana strateginya supaya campaign ini tidak terulang. Oh gitu ya. Oke, Nah, oke terima baik. kasih Bu. Terima kasih. Semoga dapat GoPay-nya. Oke. Amin. Selanjutnya ada dari Abdul Koni ya tadi mau bertanya yang kedua. Silahkan Abdul Ini Koni. anak industri juga nih. Kalian apa dulu? Terima kasih Bu dan Kak Janjian Sipa kali ini. sebelumnya. Perkenalkan nama saya Abdul Goni dari Teknik Industri Universitas Syafala. Jadi saya sedikit tertarik mengenai pembahasan tadi tentang TikTok Shop dan Tanah Abang. Aduh, saya bukan Menteri Perdagangan nih. Gimana? Oke. Jadi ini sepengetahuan saya dari berita kenapa TikTok Shop itu ditutup dikarenakan adanya permainan algoritma katanya. Algoritma mengenai produk-produk yang akan dikeluarkan. Hmm. Dari sini saya ingin bertanya kepada Ibu atau pandangan Ibu lah. Sebenarnya permasalahan tentang TikTok Shop nih dan e-commerce nih permasalahannya tuh dari si websitenya sendiri yang memainkan algoritma atau si yang memainkan algoritmanya atau si pedagangnya nih yang memang tidak mau masuk ke dalam sosial e-commerce atau e-commerce-nya. Oke. Ya, jadi sebenarnya ya sebenarnya sih kalau kamu tanya ya tentang aplikasi TikTok, kamu tanya ke orang yang kurang tepat nih, karena saya bahkan saya memang awal sekali nggak punya akun TikTok ya. Terus akhirnya karena memang seiring perkembangan teknologi ya saya juga jadi penasaran, akhirnya saya buat tapi nggak aktif karena memang saya jarang sekali menggunakan, dan percaya nggak, saya memang belum pernah beli pakai TikTok Shop gitu. Jadi kalaupun misalnya ada ada penelitian survei ya yang misalnya tanya tentang TikTok Shop, saya nggak bisa jadi respondennya gitu ya. Tapi saya juga mengikuti ya perkembangan yang terjadi saat ini ya. Em, Memang itu memang harusnya ada pro dan kontra. Tapi kalau saya sih berpendapat itu lebih kepada ke arah politik juga gitu. Dan itu juga berpengaruh terhadap ekonomi dari apa ya, negara mungkin ya. Karena kan itu juga seperti pedagang-pedagang itu kan dia nanti berpengaruh terhadap pembayaran pajak gitu ya. Dan itu kan ada korelasinya terhadap perekonomian negara gitu. Makanya mungkin kenapa juga yang nanti kan akan berakhirnya kepada pemerintah ya yang merasa rugi atau dampaknya gitu. Nah, jadi makanya kenapa menurut saya ya mungkin itu salah satu kenapa mereka mengambil kebijakan itu untuk menutup TikTok Shop gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu tanya ini kesalahannya di mana gitu ya. Kalau menurut saya sih harusnya ya memang si pedagang atau pelaku yang saat ini itu mencoba untuk beradaptasi gitu. Padahal kan bisa aja ya, mereka tetap ada punya toko offline, tapi juga mereka punya akun TikTok, iya kan? Yang mereka bisa jual dari TikTok gitu. Tapi masalah terhadap harganya, ya itu saya juga nggak bisa memberikan jawaban yang pasti ya, karena itu mungkin juga salah satu kerahasiaan dari si apakah pemilik TikToknya atau strategi dari si TikToknya ya. Karena kan TikTok itu kan dari Cina, ya kan? Sekarang aja masih jadi tanda tanya kan, kenapa produk Cina itu bisa lebih murah dari produk-produk yang lain. Iya kan? Gitu. Tapi kembali lagi ya, kalau misalnya terkait produk, karena juga itu sudah menjadi permasalahan yang bertahun-tahun ya,
Kalau saya sih lebih memperhatikan kalau misalnya produk itu kan memang dipakai, tangible gitu ya, dan ada masa daya tahannya. Kita bisa melihat kualitas di situ gitu ya. Kalau saya sih melihatnya kenapa dia bisa lebih murah ya karena memang kualitasnya berbeda gitu. Mungkin kalian bisa merasakan ya kalau misalnya produk-produk Cina itu dia daya tahannya eh, lebih tidak lama dibandingkan dengan produk yang lain gitu. Tapi kan sampai sekarang juga kan mereka dianggap Cina itu merusak pasar gitu ya. Bisa menawarkan dengan harga yang jauh lebih murah dari pasar kayak gitu. Dan saya menganggap bisa jadi kayak akun TikTok itu mereka juga menggunakan konsep yang sama gitu. Tapi udah beralih ke digital ya, enggak yang memang tangible seperti produk gitu. Tapi kenapa bisa lebih murah ya itu kita mungkin masih menjadi tanda tanya gitu ya. Tapi kalau saya sih menilainya sebenarnya si pedagang ini yang harusnya bisa beradaptasi ke era sekarang. Padahal kan nggak masalah ya, mereka coba buka juga akun TikTok, jadi mereka bisa berjualan apakah secara offline maupun online gitu. Coba misalnya usahakan ada pekerja yang memang dia paham gitu ya, yang memang bisa menggunakan aplikasi dari TikTok Shop-nya gitu. Saya punya teman ya, kebetulan dia ada usaha juga ya, toko baju bayi. Ketika yang waktu TikTok Shop itu lagi viral ya, ketika masyarakat itu lagi boomingnya beralih ke TikTok Shop, strategi yang dia lakukan adalah dia membayar pekerja, tapi pembayarannya itu freelance gitu. Jadi memang dia melihat dulu dari perkembangan penjualan dari TikTok Shop-nya. Nah, gitu ya. Jadi harusnya sih bisa coba menerapkan konsep-konsep seperti itu. Mungkin ya karena pedagang apa misalnya kayak di Tanah Abang itu kan mungkin kebanyakan yang baby boomers tadi kali ya. Nah, sehingga mungkin mereka merasa kesulitan untuk mencoba inovasi-inovasi yang baru gitu ya. Jadi menurut saya sih seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu tanya kenapa Bu ya kok bisa mereka jualnya lebih murah gitu? Karena saya pernah ada nonton ya di sosial media, bahkan produk minyak ya, minyak kita, brandnya namanya minyak kita ya. Mungkin kalian nggak tahu kok ibu-ibu tahu. Jadi itu kalau kita jual di toko, kalau kita beli di toko harganya 15.000. Tapi ketika beli di TikTok itu bisa harganya 4.000. Gitu ya. Nah, itu memang menjadi sebuah tanda tanya juga ya. Nah, gitu. Kenapa dia bisa menjual harga yang lebih murah gitu ya, sampai 4.000 gitu. Tapi kembali lagi sih TikTok itu punyanya Cina ya, bisa jadi dia juga menerapkan strategi yang sama seperti dia menjual produk-produk. Pasti produk Cina itu kan lebih lebih murah gitu ya. Bahkan kalian bisa beli produk Cina kayak HP dengan harga yang lebih murah tapi bisa internet, bisa foto, terus nggak nge-lag waktu main game gitu ya. Nah, tapi kalau saya perhatikan sih daya tahan atau masa pakainya itu lebih cepat rusak gitu. Kalau saya Oke. sih masih kepada prinsip harga itu tidak akan berbohong ya dengan kualitas. Kualitas itu pasti akan mengikuti harga. Jarang sekali sepertinya ada harga yang murah dengan kualitas yang bagus gitu ya. Kalau misalnya seperti itu pasti kita udah beralih ke situ semua gitu. Makanya kenapa kalau dalam survei atau membuat kuesioner untuk pengembangan produk ya, untuk menetapkan preferensi konsumen itu jarang sekali ada yang tanya, maukah Anda membeli produk ini dengan harga yang berkualitas dan murah? Nah, pasti semua akan beralih ke jawaban itu gitu. Kita pasti semua akan milih situ. Nggak ada kalian mau beli produk harga murah terus kualitas harga mahal terus kualitas jelek. Nggak ada yang mau kan? Nah, tapi ketika kalau misalnya ada yang harga murah kualitas bagus, pasti kalian semua mau gitu. Oke, paling gitu ya. Oke, terima kasih Bu jawabannya. Gimana Bu Koni? Jelas ya?
Terima kasih. kasih, Bu. Ya. Oke, berhubung waktunya juga terbatas ya, jadi mungkin ambil satu pertanyaan lagi nih di kolom chat juga ada dari Muhammad. Ya, dari Muhammad Mufli. Izin bertanya Bu, bagaimana cara menarik perhatian konsumen pada produk baru atau toko baru di Shopee dengan statement pelanggan tertuju pada rating dan komentar pada produk gitu. Yang mana nih ya? Dari Muhammad Mufli. Yang pertama ya. Izin bertanya Bu, bagaimana pandangan Ibu mengenai ditutupnya ya? Oh, yang mana? Dari Muhammad Mufli, Bu. Oh ya, ini ya. Izin bertanya Bu, bagaimana cara menarik perhatian konsumen pada produk baru atau toko baru di Shopee dengan statement pelanggan tertuju pada rating dan komentar pada produk serta bagaimana mengukur keberhasilan dari digital marketing yang kita gunakan. Oke. Baik. Kalau saya sih melihatnya ya, terkadang konsep digital marketing ini juga perlu ada konsep-konsep maya nggak sih? Nah, jadi gini, bisa jadi juga kalau memang ya sebenarnya banyak hal atau banyak cara ya seperti yang sudah dijelaskan dari sebelum-sebelumnya, bisa misalnya memanfaatkan apakah tadi brand ambassador atau influencer gitu ya. Atau memang ya ketika kalian memberikan produk, pasti kan pertama ada launching produk, terus ada apa? Kalian memperkenalkan produk, biasanya kan apakah ngasih sampel ataukah misalnya kalian kasih gratis dulu ya untuk misalnya pertama gitu ya, sehingga bisa meminta diberikan testimoni. Kan ada ya yang seperti itu ya. Jadi nanti misalnya waktu promosi pertama produk launching, apakah dikasih harga yang lebih murah, syaratnya harus follow akun. Terus nanti kasih testimoni apa gitu, ya kan? Atau misalnya ya memang dikasih gratis gitu. Nanti syaratnya apa? Ngasih bintang. Kayak kalian misalnya gunakan Gojek. Pasti nanti kan terakhirnya kan mereka bilang, tolong ya Mbak bintang 5-nya gitu. Atau ketika misalnya kalian menghubungi customer service di salah satu perusahaan misalnya, pasti terakhir mereka bilang nanti akan masuk survei ya, tolong diisi dengan bintang 5 gitu. Sehingga kalau misalnya bintangnya 5 terus-terus itu kan nanti akan berpengaruh terhadap SEO tadi ya, kepada pencarian tadi. Bisa jadi nanti, yang akan muncul di awal sekali itu adalah produk kita, gitu. Kan kalau misalnya konsep dari si Shopee itu kan gitu, ketika kita, ngasih mereka ulasan yang terbaik, itu, toko kita itu pasti nanti akan menjadi pencarian yang teratas, gitu. Kayak kalian pakai, Gojek atau Grab, kan ada tuh yang, namanya Grab Plus, ya kan? Grab Bintang, Grab Plus, di mana mereka itu udah, masuk ke dalam ulasan-ulasan yang paling bagus gitu, sehingga mereka masuk ke dalam kategori prioritas gitu. Jadi sebenarnya sih, caranya ya untuk bisa menarik perhatian konsumen itu ya dengan pencarian tadi, gitu. Ketika nanti kita bisa memberikan, track record yang bagus sehingga kan nanti kalau ada yang cari itu bisa jadi teratas, gitu ya, pencarian produk atau toko kita di, kolom platform tersebut gitu. Ya, atau yang menarik perhatian lagi sekarang banyak versi kan. Kalian buat mandi lumpur aja terus kalian jadi menarik perhatian. Buat hal-hal viral, ya kan? Nah, tapi ya buat hal-halnya yang memang mengarah ke arah positif gitu. Makanya kan ada istilah pansos, ya kan? Cari ribut aja di sosmed pasti nanti jadi menarik perhatian. Coba lihat yang pertama tiba-tiba kayak apa, buat masalah atau apa, terus tiba-tiba nanti, followers-nya jadi banyak. Contohnya aja, kayak si anak UGM, padahal dia cuman bilang bercanda, ya kan? Tiba-tiba followers dia jadi banyak. Udah jadi selebgram sekarang, udah terima endorsement, ya kan? Nah, jadi banyak hal-hal ya
yang bisa dilakukan supaya bisa menarik perhatian. Apakah itu buat viral gitu ya, atau ya tadi dengan mengusahakan bisa si customer ini bisa memberikan ulasan-ulasan yang baik atau ngasih bintang paling tinggi gitu. Sehingga ketika ada si customer yang melakukan di mesin pencarian ya keywordnya itu bisa produk kita yang menjadi pencarian teratas gitu ya. Oke, paling sih dari saya gitu. Kalau misalnya cara mengukur keberhasilan ya, eee, ya kebetulan saya ada membimbing beberapa, mahasiswa ya yang dia juga, pernah kayak dapat hibah atau pendanaan, sehingga diharapkan output-nya itu mereka harus bisa, melakukan penjualan gitu ya. Eee, Kalau dari yang, sepengalaman yang mereka jelaskan ya, yang paling berpengaruh sih awalnya itu dari, TikTok tadi itu, gitu ya. Sehingga, apa, bisa dikatakan, bahwa, dilakukan pemasaran secara offline dan online, itu bisa dikatakan di atas 50% itu pembeliannya lebih banyak secara online gitu. Tapi kalau untuk produk-produk yang masih baru ya, yang masih awal, masih tahap validasi pasar ya atau penetrasi pasar, itu biasanya, eee, lebih banyak penjualan yang secara offline gitu ya. Karena kita kan pasti memperkenalkannya dari kawan-kawan sekitar dulu, atau keluarga terdekat dulu gitu ya. Kecuali ya kalian, aktif atau gencar dalam hal, promosi gitu. Tapi, untuk sejauh ini ya, berdasarkan dari pengalaman, yang mahasiswa saya infokan, menggunakan Instagram Ads itu, berpengaruh, gitu. Jadi, menurut mereka jangkauannya itu bisa 2 kali lipat, dari yang sebelumnya, ketika mereka pernah misalnya membayar 1 kali Instagram Ads, gitu. Sehingga sepertinya ada keberhasilan dalam digital, marketing, gitu. Oke, paling itu sih. Oke Bu, terima kasih. Mungkin karena waktunya juga terbatas ya, udah jam 9:30, Ya, jadi cukup 3 pertanyaan aja kali ya. oke. Karena Siva juga dapat informasi bahwa ini akan ada sedikit penjelasan Ya, mengenai pretest ya, dan post-test ya ya, Bu. benar. Ya, makasih Syifa udah ingatin ya. Saya terlalu bersemangat tadi terkait digital marketingnya. Oke, ya jadi ya buat teman-teman sekalian ya para mahasiswa, ada informasi bahwa kalian nanti akan melakukan apa post-test ya, post-test yang terakhir gitu. Setelah ini nggak ada lagi ya. Nah, jadi mohon kesepakatannya, apakah bersedia untuk dilakukan dalam minggu ini gitu. Kalau dalam minggu ini eh, gimana maunya? Apakah hari Sabtu? Sorry, bukan hari Sabtu, malam Sabtu bisa nggak? Malam Sabtu jam pukul 8 atau 8:30. Gimana nih? Kalau Hmm, nggak ada yang jawab, kita anggap bisa aja, Syifa. iya. Bisa, Bu. Berarti bisa nih, bisa semua. Oke, bisa semua ya. Oke. Nggak ada Ya, yang mau Bu. tanya sama saya seputar post-testnya. Oke. Jadi dicatat ya Syifa ya, mungkin bisa diinfo ke Bu Evi ya. Berarti semuanya peserta WMK bersedia untuk melakukan post-test itu di malam Sabtu ya. Pukulnya pukul 8. Bisa? Atau mau pukul berapa? Kayaknya bagusnya sih memang pukul 8 ya, masih fresh, ya kan? Oke, fix ya. Saya ketok palu ya. Malam Jadi Sabtu ya. itu di malam Sabtu pukul 8. Ya, terkait untuk soalnya, kalau kalian ingatannya masih kuat ya, soalnya itu sama seperti pretest. Jadi saya nggak tahu ya kalau untuk materi-materi dari dosen yang lain ya. Tapi coba diingat-ingat lagi, di flashback lagi ya, sehingga coba belajar gitu. Ini kan udah dikasih tahu nih post-testnya. Jadi coba dipersiapkan semaksimal mungkin gitu ya. Jangan jangan jadi aneh ya, masa nilainya nanti jadi lebih rendah post-test dengan pretest. Ya.
Nah, jadi coba belajar ya biar bisa mendapatkan peningkatan nilai dari pretest ya, supaya bisa mendapatkan hasil atau nilai semaksimal mungkin. Kalau untuk materi saya ya, yang digital marketing ini nggak masuk ya. Materi saya, seingat saya itu yang saya buat adalah terkait BMC ya, sama riset pasar. Nah, jadi semua soalnya itu ada, semua soal dan jawabannya itu ada di PowerPoint yang sudah saya share. Masih ada kan bahan materi saya kan? Nah, jadi kalau kalian mau belajar terkait yang materi saya, itu boleh dibuka-buka lagi. Ya, dibuka-buka lagi materi terkait riset pasar dan BMC. Gitu ya. Kalau untuk yang dosen lain, saya rasa pasti juga sama ya. Nggak mungkin ya memberikan materi di luar dari yang sudah diajarkan ya. Jadi coba di flashback lagi itu kira-kira pretestnya kemarin apa ya gitu. Nah, karena soalnya sama ya, dari pretest dengan posttest itu soalnya sama. Oke, paling dari saya itu saja ya. Kak Syifa nanti dicatat ya di info ke Bu Evi. Iya, baik, Bu. Akan buat posttest itu di malam Sabtu pukul 8 ya. Dengan soal yang memang sama seperti pretest. Jadi Soalnya di spill ya. ya spill ya. Jadi baik saya nih. Nah, jadi teman-teman belajar ya, belajar lagi ya, diingat-ingat lagi soalnya. Semoga bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari pretestnya. Oke, demikian Kak Syifa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sarika. Mungkin sebelum kita mengakhiri sharing session malam ini, kita foto dulu ya. Jadi tolong teman-teman untuk Oke. diaktifkan kameranya. Kita senyum Pepsodent dulu. Tanya. Ayo, ayo. Yang nggak aktif kameranya berarti nggak ada kuota. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Oke, kayaknya udah semua Ini nih. udah hampir semua nih ya. Ada 3 slide ini. Terbaiknya. Kak Syifa bilang 1, 2, 3 Kak Syifa. Biar bisa ngasih senyum terbaik. Oke. Ini dari slide 1 dulu ya. Jadi kalian senyum aja lah ya. 1, 3. Oke, slide selanjutnya. Ini slide ketiga ya. Tunggu. Banyak yang belum. Nggak apa-apa. Itu Ya. sama juga. Itu yang nggak mau jadi pencarian teratas. Biar di bawah ya, biar nggak nampak. Heeh. Oke, terima kasih. Sampai di sini sharing session kita pada malam ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.